merupakan data dari peralatan pengendali aras. Jadi, seperti pada di layar, kita didapatkan sebuah data, waktu, dan persen PV. Serta kita juga mendapatkan data persen PO1 dengan nilai 40%, persen PO2 60%, persen PV1 didapatkan 19,84%, persen PV2 46,49%. Dari data tersebut, kita bisa mendapatkan delta persen PO dengan mengurangkan persen PO2 dikurangi persen PO1, hasilnya yaitu 20%. Selanjutnya yaitu delta persen PV kita dapatkan dari mengurangkan persen PV2 dikurangi persen PV1 didapatkan 26,65. Dari data tersebut kita bisa mengerjakan soal yang pertama yaitu membuat grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Jadi pada grafik ini untuk sumbu Y merupakan nilai-nilai dari persen PV pada tabel. Untuk sumbu X yaitu 0 sampai 200 merupakan nilai T dari data pada tabel yang tadi. Daripada grafik di layar, kita bisa mengetahui persen PV, yaitu yang bergaris merah pada garis ini 19,84 dan persen PV2 pada garis atas. Tahap selanjutnya, kita tentukan di mana titik belok sebagai permulaan garis singgung, yaitu garis kita mulai dari bawah, kita tarik lurus ke atas, sampai kita menemukan titik belok bawah ini. Selanjutnya, kita buat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis PV2. Jadi, garis kuning ini akan bersinggungan dengan garis PV2, lalu garis singgung ini ditarik ke bawah, seperti pada garis kuning ini ditarik ke bawah. Ini merupakan titik pertemuan antara garis singgung dengan persen PV2. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu garis panjang titik potong. Kita bisa menentukan tau S dan tau D. Jadi pada grafik ini, tau S yang dihasilkan dimulai dari titik perpotongan tadi sampai titik 0. Untuk tau D-nya pada grafik ini tidak ada, karena pada awal mula grafik dimulai, dia sudah menunjukkan kenaikan, tidak ada nilai konstan. Dan pada grafik ini kita dapatkan juga persen CS pada garis biru ini. Untuk selanjutnya, dari grafik tersebut kita bisa mengerjakan soal A2, yaitu untuk menentukan nilai KP, tau, dan tau D dengan menggunakan metode 1. Untuk mengetahui nilai CS atau delta CS, kita bisa mengurangkan delta PV2 dikurangi delta PV1, yaitu 46,49 dikurangi 19,84, didapatkan nilai 26,65. Delta persen PO seperti yang di atas tadi, persen PO2 dikurangi persen PO1, yaitu 60 dikurangi 40, hasilnya 20%. Dari data tersebut, kita bisa mencari KP dengan rumus delta CS per delta persen PO, yaitu 26,65% per 20, hasilnya 1,3325. Dari grafik tadi kita dapatkan tau S-nya yaitu 1,35. Seperti yang saya bilang tadi, tau D-nya pada grafik ini tidak ada. Kita lanjutkan, dari data pada A2, kita bisa menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh. Fungsi transfer atau GS, rumusnya yaitu K atau KP per tau S plus 1. K yang didapatkan tadi yaitu ini 1,3325 kita masukkan dibagi dengan tau S yaitu 1,135 ditambah 1 dihasilkan fungsi transfernya yaitu 0,009797794112. Soal selanjutnya yaitu kita membuat grafik pada B1 yaitu grafik persen PV terhadap metode 2. Jadi pada grafik ini seperti pada grafik pada A1, X dan Y-nya sama, untuk persen PV-nya sama, persen PV2-nya sama, tau S-nya sama, untuk pertemuan titik singgung garis singgungnya juga sama, kita hanya menambahkan 1
garis, yaitu pada garis hijau ini. Pada garis hijau ini kita mencarinya dengan menggunakan rumus titik potong seperti pada gambar, yaitu persen PV1 ditambah 0,632 kali delta CS. Jadi delta CS-nya kita sudah dapatkan pada A2 tadi, persen PO juga. Jadi kita tinggal mencari titik potongnya, yaitu 19,84 ditambah dalam kurung 0,632 kali 2665 didapatkan nilai 36,6828. Jadi nilai ini kita taruh di sini 36,625, kita tarik lurus dan kita tarik ke bawah, didapatkan nilai 0,632 delta CS. Untuk mencari KP menggunakan rumus berbeda dari metode 1, rumusnya yaitu persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS per persen delta PO. Didapatkan persen PV1 ditambah 0,32 ini merupakan titik potong, yaitu 36,6828. Kita masukkan, dibagi 20, dihasilkan KP-nya yaitu 1,83414. Baik, dari data tersebut, tau S-nya kita dapatkan 135 seperti pada gambar yang tadi. Tau D-nya tidak ada. Selanjutnya pada B3 untuk menentukan fungsi transfer. Jadi pada data pada B2 kita bisa memasukkan di rumus fungsi transfer. Untuk rumus fungsi transfer sendiri kita menggunakan rumus yang sama, yaitu K per tau S plus 1. Kita masukkan K-nya 1,83414 per tau S plus 1-nya yaitu 135 plus 1, kita dapatkan fungsi transfer atau GS-nya yaitu 0,013486324. Soal selanjutnya yaitu C1, menggambar grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Jadi pada grafik yang terakhir ini sebenarnya sama dengan grafik pada yang pertama dan kedua. Sumbu X dan Y-nya sama, persen PV1, persen PV2, delta CS, pertemuan titik singgungnya sama. Kita hanya menambahkan T1 pada garis merah dan T2 pada garis hijau. Untuk mendapatkan T1 dan T2, kita bisa mencarinya pada C2. Jadi sebelum menggambar, kita harus mencari T1 dan T2. T1, rumusnya yaitu persen PV1 ditambah 0,283 delta CS sama dengan 19,84 ditambah 0,823 dikali 26,65, kita dapatkan T1-nya yaitu 27,38195. T2-nya rumusnya yaitu persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS dengan nilai 19,84 ditambah 0,632 dikali 26,65 didapatkan nilai T2 yaitu 36,588. Setelah didapatkan nilai tersebut, kita bisa menggambarnya di sini pada T1 pada bergaris merah dan T2 pada garis hijau. Kita gambar seperti biasa. Untuk mendapatkan tau S pada metode 3 ini terdapat rumusnya, yaitu kita menggunakan rumus 3/2 nilai T2 dikurangi T1 dengan nilai 3/2, 36,588 dikurangi 27,38195, kita dapatkan tau S-nya yaitu 13,809075. Untuk mencari tau D pada metode 3 ini, berbeda dari pada metode 1 dan 2, tau D pada grafik 3 ini, kita memiliki tau D dengan cara T2, nilai T2 dikurangi tau S, yaitu 36,588 dikurangi 13,809075, kita dapatkan 22,778925. Untuk mencari persen PO dan persen CS, seperti pada metode 1 dan 2, tidak ada yang berbeda. Untuk mencari nilai KP, seperti pada metode 1, yaitu delta CS per delta persen PO,
yaitu 26,65% dibagi 20 kita dapatkan 1,3325. Dari nilai pada C2 ini kita bisa mencari fungsi transfer untuk grafik metode 3. Fungsi transfernya yaitu sama seperti fungsi transfer yang lain, yaitu K per tau S plus 1 dengan K 1,3325 dibagi tau S-nya yaitu 13,809075 ditambah 1 dihasilkan tau S yaitu 0,0899789.